dan selamat pagi. Sesuai dengan jadwal kunjungan tim verifikasi 2 BKGC 2020 di KRL 09 RW 09 Bumi Sentosa, Kelurahan Nanggewer Mekar, mengingat situasi pandemi yang cukup meningkat di Kelurahan Nanggewer Mekar. Untuk itu, kami KRL RW 09 Perumahan Bumi Sentosa, Kelurahan Nanggewer Mekar akan melaporkan kegiatan ini secara virtual. Adapun susunan acara adalah sambutan dari Bapak RW Bapak Suwondo, presentasi atau cerita tentang profil KRL dan upaya-upaya menuju zero waste oleh ketua dan kawan-kawan. Ketiga, keliling kampung dengan video dan situasi masing-masing RT. Yang keempat, pameran hasil karya. Sedangkan penutupnya, kita dari KRL RW 09 akan menyerahkan secara simbolis kenang-kenangan dari kita untuk tim verifikasi 2 DLH Kabupaten Bogor. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Musik. Sambutan dari Bapak Ketua RW 09 Bapak Suwondo. Kepada Bapak Suwondo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Sentosa sehat. Bumi Sentosa sehat. Bumi Sentosa sehat. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu tim KRL RW 09 Kelurahan Nanggewer Perumahan Bumi Sentosa. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita masih diberikan suatu nikmat sehat, nikmat segalanya, dan semoga kita semuanya sehat walafiat. Kepada tim verifikasi 2 DLH Kabupaten Bogor 2020, sebelumnya kami mohon maaf, kami selaku Ketua RW mengingat pada minggu depan Selasa 15 September 2020 akan ada yaitu namanya kunjungan penilaian BKGC di KRL kami. Sebelum kita mohon maaf sehubungan dengan pandemi COVID yang cukup meningkat di Kelurahan Nanggewer Mekar. Untuk itu kami dari tim KRL 09 Perumahan Bumi Sentosa sebenarnya siap untuk dikunjungi. Karena adanya pandemi ini, kami dari KRL melaporkan hasil-hasil karya kami melalui virtual, dan insya Allah nanti dengan cara virtual ini bisa mewakili
kegiatan-kegiatan penilaian. Untuk itu mohon maaf dari KRL 09. Silakan bapak-bapak tim penilaian verifikasi 2 untuk melihat langsung nanti di virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwondo atas sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan oleh Ketua KRL RW 09 Bapak Jatmiko. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang Kampung Ramah Lingkungan Recycling. Pertama dari segi wilayah, kita itu ada luasnya 12,5 hektar dibagi 8 RT, terdiri dari 585 KK dan jumlah jiwanya 2.340 jiwa yang lokasi kami terletak di antara 2 sungai. Terkait dengan pengolahan sampah, kami bekerja sama dengan Dinas Kebersihan khusus untuk pengangkutan sampah yang diambil dari perumahan Bumi Sentosa ke tempat pembuangan akhir di Garuda sana. Sebelum kami itu bergabung dengan KRL, kami memiliki banyak persoalan dengan sampah. Tapi alhamdulillah sebagian besar warga sudah melakukan pilah sampah dari rumah, tapi khususnya hanya sampah anorganik, di mana sampah-sampah anorganik dipisahkan lalu diberikan ke pemulung. Kebetulan di lingkungan kami pemulung itu memang diizinkan untuk masuk dan didaftar, sehingga secara resmi bisa mengambil sampah-sampah anorganik. Tapi problemnya adalah sampah, karena timbulan yang terjadi sangat banyak, sehingga truk sampah harus 2 kali dalam pengambilan setiap hari, sehingga penuh lalu kembali lagi. Nah, sejak kami diajak bergabung oleh Dinas Lingkungan Hidup, bergabung dalam Kampung Ramah Lingkungan, kami mengalami perubahan yang sangat drastis terhadap masalah sampah. Perubahan yang positif. Tahun 2018 kami diajak bergabung untuk menjadi Kampung Ramah Lingkungan. Kami bergabung, kami punya visi adalah tahun 2022 kami ingin menjadi kampung yang zero waste. Kegiatan kami di Kampung Ramah Lingkungan ada 5, yaitu kegiatan pengolahan sampah, konservasi air atau penghijauan, sanitasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi kearifan lokal. Beberapa strategi terhadap pengolahan sampah, salah satunya adalah memotivasi warga untuk pilah sampah dari rumah. Itu kuncinya, karena tanpa itu persoalan sampah tidak selesai. Kemudian kami mencoba mencari cara bagaimana mengolah sampah organiknya agar tidak keluar dari lingkungan kami. Akhirnya kami menemukan cara yang paling tepat di lingkungan kami adalah dengan lubang resapan biopori. Dengan lubang resapan biopori, warga akan mudah membuang sampah organiknya dan tidak menimbulkan efek yang bau yang mengganggu. Nah, alhamdulillah Pak RW sangat mendukung program itu, sehingga Pak RW memutuskan untuk membuat gerakan 1000 lubang resapan biopori di lingkungan kami. Dengan bantuan RW, akhirnya kita membuat tutup lubang biopori sebanyak 1000 dan itu digratiskan untuk warga. Silakan mengambil di balai warga. Digratiskan untuk khusus warga membuat tutup untuk menggratiskan tutupnya untuk warga Bumi Sentosa. Nah, sejak kita melakukan itu, ada penurunan yang sangat signifikan terhadap sampah. Dari perhitungan yang kami lakukan, setelah kami mengikuti workshop di Dinas Lingkungan Hidup bagaimana cara menghitung sampah, timbulan sampah, di mana Kabupaten Bogor menggunakan indeks 0,5 kilogram per hari per warga. Dari 2.340 jiwa, itu kami akhirnya dapat menghitung
ada penurunan yang cukup signifikan sejak sebelum kita ikut KRL dan setelah ikut KRL. Grafik bisa kami tunjukkan di sini, grafik penurunan. Tahun 2017 sebelum kita ikut KRL, itu timbulan sampah setinggi ini 17 titik. Truk itu tidak bisa memuat ini, hanya harus dua kali angkut dalam satu rit. 2018 kita bergabung dengan KRL, ada penurunan yang sangat drastis dari 17,5 ke 18,8. Tahun berikutnya turun lagi, 2019 menjadi 9,7, sehingga truk itu cukup sekali angkut. Ini terakhir, foto terakhir ketika truk itu sekali angkut. Ini sudah sangat bagus untuk lingkungan kami dibanding sebelumnya. Tahun 2020 terjadi lagi penurunan. Nah, kami merencanakan tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat, sehingga yang diangkut cukup sampah-sampah yang berbahaya saja. Sampah-sampah yang lain biarkan kita kelola di sini. Untuk sampah anorganik nanti akan dijelaskan oleh Bu Erni bagaimana mengelola sampah organiknya melalui rumah sedekah sampah. Saya kira itu nanti kita dibantu untuk penjelasan berikutnya oleh Pak Tono, Pak Anto, dan Bu Erni, dan Pak Sutiono, juga Bu Mita selaku Humas KRL Bisa Jeling. Terima kasih. Silakan Pak Tono untuk melanjutkan. Monggo Pak Tono bisa menjelaskan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kegiatan kita di KRL 09 Bumi Sentosa, Kelurahan Nangewer Mekar, Kecamatan Cibinong, adalah kegiatan konservasi air atau penghijauan lahan yang ada di lingkungan RW 9. Berikut kegiatannya. Di sini ada pemanfaatan fasilitas umum di lingkungan kami berupa kegiatan konservasi air. Kemudian kita juga mencanangkan pembuatan lubang biopori itu 1000 buah, 1000 lubang. Kemudian juga beberapa warga aktif menanam pohon buah yang bermanfaat. Kemudian juga pemberdayaan warga berupa gotong royong, kemudian membuat biopori itu tadi, menanam pohon buah, dan aktif membersihkan lingkungan di RW 9. Tak lupa juga setiap RT kami memiliki ruang hijau terbuka untuk ditanami buah-buahan misalkan, kemudian untuk bermain anak, dan secara langsung ruang publik untuk warga perumahan di RW 09. Gerakan ketahanan pangan dengan menanam sayur dan buah di rumah itu sangat direspon baik oleh seluruh warga 09 Bumi Sentosa. Demikian kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KRL RW 09. Kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang inovasi di lingkungan RW 09 dalam rangka Kampung Ramah Lingkungan RW 09 untuk menuju kepada Zero Waste. Pertama kami akan jelaskan tentang pembudayaan warga dalam rangka untuk menanam tanaman obat, dan ini sudah dimulai sejak 4 tahun yang lalu, tentunya masing-masing dalam rangka untuk mengantisipasi bila mana ada yang sakit atau obat tradisional ini sangat diminati oleh warga semuanya. Makanya kita untuk tanaman toga atau tanaman obat keluarga ini sudah tersebar ke semua RT yang ada di RW 09. Dan tanaman obat sudah dimasukkan dalam katalog di dalam web kami di RW 09. Selanjutnya untuk kegiatan lain yaitu dalam rangka untuk
membuat inovasi selanjutnya adalah tanah tutup biopori. Tutup biopori memang dianggap terlalu sederhana, yaitu dengan ukuran antara 20 kali 20. Itu kita buat dengan sistem pengecoran semen seperti yang ada dalam gambar ini. Ini sudah kita laksanakan 1 tahun yang lalu untuk generasi pertama. Ya, generasi kedua kita sudah merubah lebih kuat lagi dengan 2 lubang sebagai untuk mengangkat lubang bioporinya, dan ini menurut saya lebih kuat bila mana diinjak ataupun terganggu oleh lingkungan. Terus kegiatan berikutnya yaitu membuat mesin mencacah daun atau untuk membuat kompos. Jadi memang di kita saking banyaknya pohon, tentu sampah daun itu sangat banyak sekali. Makanya kita punya inisiatif untuk mencacah daun yang ada supaya kita buat untuk proses berikutnya dalam pembuatan kompos seperti yang ada ini. Terus ya kegiatan selanjutnya yaitu membuat instalasi air alkali sederhana. Ini sebetulnya untuk memperdayakan air yang ada di kita, seperti mungkin tidak membeli aqua, kita bisa memproses air yang bersifat alkali atau pH-nya di atas rata-rata, yaitu kalau untuk minum rata-ratanya antara 6 sampai 7, kita bisa membuat dengan alat ini bisa menjadi pH-nya minimal 8 sampai 9. Ini sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Terus untuk selanjutnya dalam rangka membuat hasil karya daur ulang, jadi bungkus-bungkus yang memungkinkan kita buat kreativitas daur ulang seperti pembuatan tas untuk kerajinan-kerajinan ini. Biasanya kita dikerjakan oleh ibu-ibu di rumah tangga, dan itu produknya kebanyakan berupa tas kerajinan yang ada di sini seperti topi dan lain-lain. Ini seperti yang contoh yang ada. Saya kira ini bisa mengurangi sampah yang terbuang ke sampah pembuangan air. Demikian untuk kegiatan inovasi di RW 09 Bumi Sentosa, Kelurahan Nangewer Mekar, kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadikan contoh bagi daerah lain untuk dikembangkan lebih lanjut. Demikian sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiono. Selanjutnya kita jelaskan kegiatan kita tentang rumah sedekah sampah. Silakan Bu Erni. Bu Erni bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja berhubungan dengan pengelolaan sampah di bagian anorganik, yaitu sampah-sampah yang tidak mudah terurai, yang terdiri atas sampah plastik, kardus, tutup botol, ban seperti ini yang mungkin akan membahayakan kesehatan kita juga. Dan alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi corona seperti ini, di RW 09 Nangewer Mekar, kami tetap konsisten untuk melaksanakan setor sampah dari 8 RT. Dalam sebulan kita bisa setor sampah itu dari 3 jadwal ya. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, dan ada yang hari Jumat. Alhamdulillah semua rata-rata ibu-ibu semua semangat untuk setor sampah. Yang mana dari hasil setor sampah itu nanti kita akan kelola per RT
untuk kebutuhan di lingkungan masing-masing. Adapun untuk pilah sampah yang anorganik, kita akan menjadikan ini seperti ini ekobrik atau seperti ini bisa yang cepat aja, misalkan tutup botol. yuk sana. Dari sekian banyak tutup botol yang kita kumpulkan, kita bersihkan dulu, lalu kita jemur dan kita buat seperti ini bersama-sama dengan ibu-ibu. Mungkin untuk kondisi sekarang ini kita tidak bisa berkumpul seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya. Paling kita hanya berkumpul 1 atau 2 orang saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di bidang pengolahan anorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jatmiko. Oh ya, terima kasih Bu Erni. Nah, selanjutnya salah satu kegiatan KRW kita adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini spesialnya Bu RW ini. Ayo Bu RW, monggo Bu RW. Ini spesial Bu RW bagaimana memberdayakan masyarakat RW 9 untuk mencintai lingkungannya. Ayo Bu RW, monggo. Ya, untuk kegiatan pemberdayaan lingkungan di lingkungan perumahan Bumi Sentosa RW 09 Kelurahan Nanggewer Mekar, kami mengadakan penyuluhan juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya membuang sampah dan memilah sampah itu melalui arisan yang diadakan di setiap RT, kemudian lewat posyandu juga. Dan yang untuk kesadaran untuk memilah sampah antara sampah organik dan non organik, setiap RT kami mengadakan kegiatan rumah sedekah sampah. Itu salah satu program pemberdayaannya. Kemudian untuk lebih menarik minat mereka, kita mengadakan Bazar Go Green. Bazar Go Green ini kita adakan bekerja sama dengan UKM yang ada di perumahan Bumi Sentosa. Begitu. Itu salah satu kegiatan kami yang kita lakukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bagaimana kita bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu RW yang sudah memaparkan bagaimana. Nah, selanjutnya kita itu sekarang ada di tengah masa pandemi dan Pak RW sudah membentuk namanya Satuan Satgas atau BCC, BS Crisis Center untuk menangani masalah COVID. Dan ini salah satu tim satgasnya adalah Pak. Silakan Pak, mohon dijelaskan apa kegiatan kita selama pandemi, terutama yang berhubungan dengan kampung ramah lingkungan. Termasuk menjaga lingkungan. Ayo, monggo Pak, silakan. Dari bulan Maret 2020 kita di Indonesia khususnya secara nasional dan di masing-masing daerah ada pandemi COVID-19. Nah, di perumahan kita sendiri di masing-masing RT ada satgas gugus tugas untuk penanganan COVID. Nah, kegiatan-kegiatannya penggalangan dana, terus kemudian dan penyemprotan dengan desinfektan ke masing-masing RT setiap 2 minggu sekali. Nah, sesekali juga ada penyemprotan dari PT Kadama Gunung Putri dengan mobil pemadam kebakaran. Nah, kemudian kita juga memberikan sembako kepada warga sekitar dan yatim piatu yang merupakan sumbangan dari warga Bumi Sentosa, termasuk juga sembako untuk pengambil sampah setiap minggu di hari Kamis dan hari Senin. Nah, ini tetap akan kita rutinkan kegiatan untuk pencegahan COVID-19. Kita selalu mengingatkan warga untuk selalu memakai masker jika keluar rumah
mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, membawa hand sanitizer jika bepergian, dan tetap berjaga jarak jika di tempat umum. Itu kita berharap Bumi Sentosa tetap sehat, tetap menjaga alam, sehingga semua warga bisa sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih atas penjelasannya. Memang bagaimanapun COVID harus kita hadapi dengan bijaksana, yaitu 3M kalau nggak salah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Selanjutnya kita melihat lokasi lapangan ya. Oke, siap. Oke.
keliling ke beberapa lokasi melihat bagaimana kondisi pengolahan sampah di masing-masing RT. Dan yang pasti kalau kita keliling akan banyak ditemui lubang resapan biopori. Kenapa? Karena Pak RW setahun yang lalu sudah mencanangkan gerakan 1000 lubang biopori dengan cara membuatkan tutupnya dari beton, dibiayai oleh RW, ditaruh di balai warga, ini terus gratis khusus untuk warga RW 09. Terima kasih Pak RW. Dengan gerakan itu alhamdulillah ada penurunan yang cukup signifikan terhadap sampah organik. Ada inovasi baru di lingkungan kita yang dibuat oleh warga RW 09, yaitu alat peraga lubang resapan biopori. Mungkin alat ini nggak terlalu buat bapak-bapak, tapi ini sangat cocok untuk remaja, karang taruna, pelajar, remaja, agar bisa memahami betul apa itu sebetulnya lubang resapan biopori. Dan ini sudah dibuat oleh warga Bumi Sentosa dan kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa dilihat bagaimana lubang resapan biopori. Ini lubang bioporinya, ini bornya. Kalau bor begini, ya mungkin saya nggak menjelaskan terlalu detail ya, karena cukup memakan waktu lama. Tapi inilah salah satu inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Bumi Sentosa berkaitan dengan bagaimana berusaha untuk zero waste tadi. Dan tadi saya dapat pesan dari Pak RW, katanya agar bermanfaat untuk banyak masyarakat di Bogor, alat peraga ini akan disumbangkan dan juga kenang-kenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Betul ya Pak RW ya? Ya. Oh, betul. Mungkin itu tambahan dari saya, karena tadi Pak Setiono lupa menyisipkan soal inovasi baru kita yang lubang alat peraga lubang resapan biopori. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Selanjutnya silakan ditutup. Terima kasih kepada DLH Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan tim KRL ini dalam rangka penilaian lomba BKGJ 2020. Untuk itu kami dari tim warga KRL telah membuat simulasi biopori. Selanjutnya ini akan kita serahkan, akan kita sumbangkan ke DLH Kabupaten Bogor melalui KRL RW 09. Untuk itu tim KRL monggo datang sini untuk kita serahkan. Pak Iko, Pak Tono, Pak Anto, Bu Erni semuanya untuk serah terima biopori untuk kita sumbangkan ke DLH Kabupaten Bogor ya. Pak Iko dan rekan-rekan tim mohon ini kita serahkan ke tim KRL untuk dilanjutkan serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Mohon diterima Pak Iko ya. Dulu. Terima kasih Pak RW. Akan saya serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Semoga ini nanti bermanfaat untuk edukasi. Oke. Sekarang Ya. Nah, kita mulai dengan dulu ya. Oke, siap. Terima kasih. Kita tutup video virtual ini dengan yel-yel. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kabupaten Bogor.